Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 RBL Fisika Dasar 1 dari TPB 18A. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang alat yang telah kami buat, yaitu venturimeter sederhana tanpa manometer. Selamat menyimak! Di RBL kali ini, kelompok 1 membuat alat yang cukup sederhana, yaitu alat yang bernama venturimeter tanpa manometer. Hukum Bernoulli dapat diaplikasikan dalam berbagai alat. Untuk mengukur kecepatan suatu aliran fluida, dapat digunakan alat yang disebut venturimeter. Venturimeter terdapat dua jenis, yaitu yang pertama adalah venturimeter tanpa manometer, dan yang kedua, venturimeter dengan manometer. Apa sih venturimeter itu? Venturimeter itu merupakan alat yang dipasang pada sebuah pipa untuk mengukur kecepatan aliran zat cair. Zat cair bermassa jenis atau ρ mengalir melalui pipa dengan luas penampang A1. Daerah pipa sempit memiliki luas penampang A2. 1. Venturimeter tanpa manometer. Berikut merupakan ilustrasi venturimeter tanpa manometer. Pada gambar venturimeter, terdapat pipa horizontal yang memiliki luas penampang berbeda. Luas penampang pertama A1 dan luas penampang kedua A2. Pada pipa horizontal, dialirkan fluida yang memiliki besar laju pada penampang pertama V1 dan besar laju pada penampang kedua V2. Pada masing-masing penampang pipa pertama dan penampang pipa kedua, terdapat pipa vertikal yang juga akan terisi oleh fluida ketika dialirkan pada pipa horizontal seperti pada gambar dengan ketinggian fluida yang berbeda. Hal ini menandakan bahwa besar tekanan pada penampang pipa pertama dan pipa kedua berbeda. Pada penampang pipa vertikal pertama, ketinggian fluida yang masuk akan lebih tinggi. Hal ini menandakan bahwa besar tekanan pada penampang pertama lebih besar, yaitu P1 lebih besar dari P2. Dari sini menggunakan prinsip Bernoulli, kecepatan aliran zat cair dapat ditentukan yaitu menggunakan persamaan tekanan 1 dikurang tekanan 2. Dari sini dengan menggunakan prinsip Bernoulli, kecepatan aliran zat cair dapat ditentukan yaitu menggunakan persamaan P1 dikurang P2 sama dengan setengah ρ dikali V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat, dan P1 dikurang P2 sama dengan ρ dikali G dikali H, sehingga dapat disubstitusikan menjadi setengah ρ dikali V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat sama dengan ρ dikali G dikali H. Dari persamaan di atas dapat diperoleh kecepatan aliran V1 adalah V1 sama dengan akar 2 dikali G dikali H dibagi A1 per A2 kuadrat dikurang 1. Dengan P sebagai tekanan fluida, ρ sebagai massa jenis fluida, V sebagai kecepatan aliran fluida, G sebagai gaya gravitasi, H sebagai perubahan ketinggian cairan pada kedua tabung vertikal, dan A sebagai luas penampang. 2. Venturimeter dengan manometer. Pada venturimeter dengan manometer terdapat tabung U yang berisi raksa setinggi H. Zat cair bermassa jenis ρ mengalir melalui pipa dengan luas penampang A1. Daerah pipa sempit memiliki luas penampang A2. Berikut merupakan ilustrasi venturimeter dengan manometer. Prinsip kerja venturimeter dengan manometer hampir sama dengan venturimeter tanpa manometer. Saat aliran zat cair dalam pipa dengan massa jenis masuk ke dalam venturimeter, dorongan aliran fluida menghasilkan perubahan ketinggian cairan raksa pada pipa U. Dari sini dengan menggunakan prinsip Bernoulli, kecepatan aliran zat cair dapat ditentukan yaitu menggunakan persamaan V1 sama dengan akar 2 kali G kali H dikali ρ aksen dikurang ρ dibagi ρ dikali 1 kurang A2 per A1 kuadrat. Dengan V merupakan kecepatan fluida, G merupakan gaya gravitasi, H merupakan perubahan ketinggian cairan raksa pada pipa U, ρ aksen merupakan massa jenis raksa dalam manometer, ρ merupakan massa jenis fluida, A merupakan luas penampang. Adapun kelebihan dari alat venturimeter, yang pertama,
mempunyai penurunan tekanan yang lebih kecil pada kapasitas yang sama. Kedua, dapat mengukur debit besar. Ketiga, bisa mengukur cairan yang mengandung endapan padatan. Keempat, bila kalibrasi dan pemasangannya tepat, jenis venturimeter ini mempunyai ketelitian yang paling tinggi di antara semua alat pengukuran aliran fluida yang berdasarkan beda tekanan atau orifice dan nozzle aliran. Kelima, mempunyai penurunan tekanan yang lebih kecil pada kapasitas yang sama. Keenam, dapat mengukur debit aliran yang besar. Ketujuh, jauh dari kemungkinan tersumbat kotoran. Kedelapan, rugi tekanan atau pressure loss permanen relatif rendah daripada orifice atau flow nozzle. Selanjutnya, kekurangan pada alat venturimeter yaitu yang pertama, harganya mahal. Yang kedua, sulit dalam pemasangan karena panjang. Yang ketiga, tidak tersedia pada ukuran pipa di bawah 6 inci. Seperti yang diketahui, alat venturimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur laju aliran fluida. Di dalam kehidupan sehari-hari, alat venturimeter banyak digunakan di berbagai bidang, seperti halnya perusahaan air minum yang menggunakan venturimeter untuk menghitung laju aliran air yang mengalir dalam pipa. Kemudian dalam bidang pertambangan, perusahaan minyak menggunakan venturimeter untuk menghitung laju aliran minyak yang mengalir melalui pipa. Serta dalam bidang kedokteran atau kesehatan, telah dirancang juga alat venturimeter yang fungsinya digunakan untuk mengukur laju aliran darah dalam arteri. Seiring berkembangnya zaman, alat venturimeter akan terus bertambah dengan spesifikasi yang lebih modern, canggih, serta lebih praktis. Alat peraga venturimeter harus memenuhi aspek kelayakan. Yang pertama, validitas, suatu standar atau dasar ukuran yang menunjukkan ketetapan, kemanfaatan, dan kesesuaian yang mengarah pada ketetapan, interpretasi atau prosedur evaluasi sesuai dengan tujuan pengukurannya, keefektifan, dan kepraktisan. Peneliti lain yang ingin mengembangkan alat peraga venturimeter kedepannya sebaiknya menggunakan stop crank yang mudah diputar sehingga alat lebih mudah digunakan. Demikianlah penjelasan dari kami kelompok 1 tentang alat venturimeter. Mohon maaf apabila kami membuat kesalahan. Terima kasih untuk perhatiannya dan semoga bermanfaat.